Guys, balik lagi di channel Bang Yopi Motovlog bareng gue Yopi. Jadi tadi gue habis upgrade CVT ya. Jadi ceritanya gue kan udah ganti ban ya. Ban belakang gue lebih lebar satu step. Jadinya tarikannya tuh semakin lemot banget. Jadi tarikannya lemot, akhirnya gue mutusin buat upgrade CVT gue. Nah, terus bagi kalian yang gabung di grup ADV ya di Facebook gitu kan ada tuh namanya Kopling C3 ya. Jadi Kopling C3 ini salah satu workshop yang buat update CVT gitu ya. Macam-macam sih, dari ADV bisa, dari NMAX bisa gitu ya. Akhirnya gue mutusin buat kontak Kopling C3 ya, namanya itu Om Johan yang punya. Jadi dia workshop itu di rumah, bukan di ruko atau bengkel yang besar gitu ya. Jadi workshop itu di rumah. Akhirnya gue kontak dia. Jadi dia paketnya tuh apa aja sih gitu kan yang ditawarin gitu. Akhirnya setelah WA gitu, akhirnya gue mutusin buat ngambil yang full spec gitu ya. Artinya semua CVT-nya diganti dengan Kopling C3. Udah nggak pakai bawaan standar pabrik lagi gitu ya. Makanya gue datang tuh kan ke tempatnya, udah datang ke workshop segala macam, ngobrol-ngobrol. Jadi yang apa ya, salah satu poin plus ya dari Kopling C3 ini yang gue tahu dari orang-orang sebelumnya gitu ya, sebelum gue ke sana tadi. Jadi si Om Juan itu dia racikannya itu sifatnya tuh personal, yang dalam artian dia tuh nggak sama rata. Karena disebutnya personal, makanya kan kenapa, karena riding style orang beda-beda ya, gaya berkendara orang beda-beda gitu. Jadinya kan nggak mungkin satu racikan tuh untuk semua pengendara gitu. Full spec itu terdiri dari ya biasalah rumah CVT kan, ada puli, kampas, terus mangkok, terus rollernya, terus pernya. Racikan itu cuma Om Johan yang tahu deh. Jadi kalau kalian mau apa ya, mau konsultasi ya, mau konsultasi, gue ada masukin nomor kontaknya Om Johan di deskripsi, cek aja Johan Kopling C3. Nah, sedikit penggambarannya motor gue tuh kayak begini. Lanjut pelangi coy. Untung ketemu sama Om Johan nih. Kita dulu nih. Getas ya? Enggak. Boleh masih boleh. Udah sih, oh iya ada getas. Ada getas dikit itu ya. Kok tahu ya? Aduh, mobil gue juga metik. Kawan juga kalau ada getas. Tuh, lihat tuh. Aduh. Rusak. Anjing, motor gue rusak. Ternyata rusak di dalamnya anjing. Boleh lah. Iya. Nggak kepake. Kering olinya tuh. Iya. Iya. Oke, sip. Kita cuci. Oke. Ini udah pasang koplingnya nih. C3. Oke. Oke.
Sini. Tapi mic sekarang emang ADV lu pakainya. ADV ya? Kenapa? Ya kebanyakan ADV sekarang orderan lu ya. Banyak yang gitu. Oke. Mantap. Kalian udah lihat kan before and afternya motor gue gimana sebenarnya motor gue. CVT-nya tuh aduh hancur banget deh. Pantesan banget motor gue tuh nggak enak banget. Padahal belum lama itu gue servis loh. Padahal belum lama gue servis itu motor, gila. Ternyata dalamnya gitu ya. Ya karena kan kalau gue servis kan gue nggak bisa ngeliat kan. Gue kan di ruang tunggu kan kalau servis gitu. Setelah dipasang semua, akhirnya gue nyobain motor gue kan. Ini settingan pertama ya. Ini mau cobain dulu. Jadi kalau sama Om Johan kopling C3 itu, lu nggak itu doang, bayar, pasang, terus pulang selesai. Enggak, kalau dia mati itu enggak gitu. Jadi dia pasang, lu cobain dulu racikannya dia, enak gak gitu ya. Akhirnya gue cobain tuh racikannya dia pertama, itu kurang lebih sekitar 20 menit 30 menit gue tuh keliling-keliling ngetes motor gue. Akhirnya gue balik lagi tuh ke workshopnya dia, ya kan. Terus gue ngomong lah begini. Oke, dia ngitung lagi tuh. Akhirnya dia pakai settingan yang kedua. Settingan yang kedua udah dipasang, gue nyobain lagi, balik lagi sekitar 20 menitan. Gue nyobain, nah di settingan kedua ini akhirnya gue baru nemu settingan yang pas buat gaya berkendara gue. Nah di situ apa ya enaknya tuh di situ ya. Jadi serasa punya mekanik pribadi. Betul gak sih? Serasa punya mekanik pribadi anjir, yang sesuai dengan kemauan gue gitu kan, sesuai kemauan yang bayar gitu. Bayar mau gimana. Jadi di settingan yang pertama gue ngerasa akselerasi di awal tuh akselerasi dari 0 itu agak berat gitu, hampir sama kayak standar gitu. Gue bilang gue nurut ke dia, oke, tapi tarikan atas menengahnya itu udah oke menurut gue. Jadi tolong yang akselerasi dari awal banget ya, dari 0 banget itu diperbaiki. Akhirnya dia settingan tuh, hitung masuk ke settingan kedua, dicobain, ternyata itu settingannya masuk yang kedua. Jadi kalau lo mau ke kopling C3 ya, lo harus punya waktu ya setengah hari lah. Kenapa? Karena lama di settingannya itu, menemukan settingan yang cocok buat lo gitu. Itu yang lama sih sebenarnya. Kalau sekedar masang doang sih gampang gitu. Makanya si Om Johan ini gue biasanya satu hari cuma satu orang doang yang diterima gitu. Dan rasanya gimana ya, rasanya pasti jauh lebih enak lah gitu kan. Settingannya udah sesuai dengan gaya berkendara gue, itu udah enak banget sih menurut gue gitu. Karena
itulah yang gue cari selama ini gitu, menemukan workshop atau bengkel yang sesuai dengan kemauan gue gitu, bukannya yang udah dipaketin sama penjual kan banyak tuh kalau misalnya Upgrade itu udah dipaketin sama penjual kan ini gitu, tanpa ada settingan lagi gitu kan dengan gaya berkendara kalian. Menurut gue itu salah satu nilai plusnya dari Kopling C3 itu adalah itu ya, dia sifatnya itu personal settingannya, jadi nggak bisa semua disamarata pengendaranya. Jadi segitu aja guys vlog gue kali ini ya, cuma secara overview aja ya, overview gue upgrade CVT Kopling C3 dari Om Johan. Mungkin video berikutnya gue bakal ngetes motor ini, jadi kalian bisa ngeliat sendiri di video kira-kira gimana lah performanya setelah di upgrade CVT Kopling C3 gitu ya. Oke guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, tekan tombol lonceng biar tahu notifikasi terbaru dari gua. Jangan lupa share kalau membantu ini video kalian ini membantu. Kalau kalian mau update juga silahkan kontak Om Johan, nomornya di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.